Ya, pada pertemuan kali ini kita kembali belajar aplikasi Autodesk Mechanical Desktop. Dan pada pertemuan kali ini kita akan menggambar objek 3D. Objek 3D yang akan kita gambar adalah gear atau roda gigi. Kita langsung mulai saja. Pertama kita membuat lingkaran terlebih dahulu dengan Ctrl C. Dengan Ctrl C, klik out. Kemudian kita buat misal radius lingkarannya 300. Enter. Selanjutnya kita membuat lingkaran lagi sebagai lingkaran dalam. Ctrl C, lingkaran di pusatnya, dan menentukan radiusnya adalah 220. Enter. Selanjutnya kita membuat garis lurus. Untuk memudahkan kita adalah menggambar roda giginya. Kita tarik garis di sini sampai sini. Kita aktif objek terlebih dahulu agar garis dapat lurus. Oke. Kemudian kita buat garis tegak dari titik pusat ke atas. Tingginya misal 150. Bentar. Kemudian kita buat garis lagi agar lebih mudah menentukan lebar dari giginya, itu dari sini ke kiri yang sepanjang 50. Dan dari sini ke sini lagi sepanjang 50. Kemudian dari garis kecil yang kita buat tadi kita tarik garis lurus ke atas. Kita komen line dengan garis. Selanjutnya kita membuat garis dari garis kecil yang telah kita buat tadi dengan cara line, tentukan titiknya dari sini ke atas. Kita nonaktifkan ortho agar garis dapat terbentuk garis miring. Klik sini, dan kita klik sini, ada garis kecil, ujung garis kecil yang telah kita buat. Lalu escape. Selanjutnya kita membuat roda gigi dengan cara menghapus garis-garis yang tidak penting, yaitu adalah menggunakan command trim atau cukup command TR saja, lalu enter. Lalu kemudian kita seleksi garis yang tidak kita butuhkan. Di sini, dari sini, dari sini, 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 sini. Nah, untuk membuat roda gigi secara berputar, kita menggunakan command array untuk mengopi atur roda gigi ini menjadi banyak secara 360 derajat atau melingkar berputar. Kita command array, lalu enter. Kemudian kita menggunakan array untuk membuat pengkopian secara melingkar. Lalu select objek untuk menentukan objek yang akan kita copy. Tekan enter. Kemudian tentukan titik pusat dari lingkaran atau putarannya, yaitu di sini. Selanjutnya kita menentukan cara pengopiannya. Ada total number of item and angel to fill, total number of item and angel between item, angel to fill, and angel between item. Ini kita menggunakan ini aja. Angel to fill kita isi dengan 360 derajat sehingga akan terbentuk pengkopian secara melingkar atau satu lingkar penuh. Angel between item adalah sudut antar benda yang akan kita copy. Misal kita menggunakan sudutnya adalah 30 derajat. Lalu klik OK. Nah, akan terbentuk roda gigi dengan giginya masing-masing memiliki sudut 30 derajat. Hal berikutnya yang kita lakukan adalah melakukan command trim lagi atau menghilangkan garis-garis yang kita butuhkan. Dengan cara TR, lalu kemudian enter lagi, lalu kita pilih garis yang kita hilangkan. Ke sini,
Ini juga kita butuhkan. Kita hapus ini, kemudian sini hingga benar-benar udah jadi 2 dimensi. Nah, lalu kemudian klik escape. Selanjutnya yang kita perlukan adalah menjadikan bagi 2 dimensi ini menjadi objek 3 dimensi dengan melakukan mempertebal gambar secara ke atas. Namun terlebih dahulu kita perlu menyingkirkan garis ini. Garis ini akan kita butuhkan lagi nanti, sehingga jangan kita hapus. Hanya perlu kita pindahkan keluar dari roda gigi dengan cara move terus ke objek, enter, ini kita tarik ke kanan hingga keluar dari roda gigi, lalu escape. Dan garis kecil ini adalah garis yang kita garis bantu akan untuk membuat roda gigi tadi ini sudah tidak diperlukan, jadi dapat kita hapus. Nah, selanjutnya kita membuat roda gigi menjadi gambar 3 dimensi dengan cara profile sketch. Profile, lalu kita pilih objeknya, roda gigi, kita enter, kemudian kita extrude pada sini, klik kanan, extrude untuk melakukan penebalan atau pembentukan 3D pada objek 2D. Extrude distance, biar teman-teman ketebalan dari objek 3D yang akan kita buat, misal 50 atau 40. Tipe line tetap, oke. Nah, untuk melihat apakah sudah menjadi 3 dimensi atau 2 dimensi, kita menggunakan view, 3D view, dan menentukan sudut pandang lain. Sini. Nah, dapat kita lihat bahwa gigi sudah menjadi bentuk 3 dimensi. Hal selanjutnya yang kita perlukan adalah membuat lingkaran sebagai tambahan dari roda gigi agar roda gigi terlihat lebih tahan dan lebih baik. Selanjutnya kita harus menampilkan seperti semula, yaitu tampilan top. Kita ganti top, kemudian kita kembalikan garis ini ke dalam gigi untuk sebagai garis bantuan dengan cara command move, lalu pilih objek, enter, kita tarik objek ke tempat semula. Selanjutnya kita membuat lingkaran dalam, misal radiusnya adalah 150. Lalu kita dapat langsung mengklik kanan pada objek lingkaran untuk menjadikan bentuk objek 3 dimensi juga seperti pada roda gigi. Namun sebelumnya kita perlu mencari tahu dulu apakah benda tersebut, lingkaran dalam ini adalah lingkaran dalam yang dibuat di bawah gambar atau di atas gambar, dengan cara view from left isometric. Nah, dapat kita lihat bahwa lingkaran ini berada di bawah gambar. Kita kembali ke awal lagi. Jadi yang perlu kita lakukan adalah mengekstrud syarat bawah agar terbentuk tonjolan lingkaran pada bawah roda gigi. Kita klik kanan, sketch solving, terus single profile. Nah, pada di sini kita lakukan extrude lagi. Selanjutnya kita melakukan pengaturan sehingga akan terbentuk tonjolan ke bawah, yaitu dengan lingkaran dalam pada roda gigi. Dengan cara operation kita ganti join, lalu distance kita ganti misal 35 untuk ketebalannya, lalu type kita ganti dengan midplane. Dan langsung kita klik OK. Nah, untuk melihat perubahannya kita melakukan view, 3D view, left isometric. Nah, kita dapat melihat bahwa telah terjadi tonjolan ke bawah.
Untuk memperjelas, kita menggunakan toggle shading, lalu 3D orbit dengan klik kanan 3D orbit untuk melihat. Nah, tapi kita lihat bahwa telah ada lingkaran tonjolan pada bawah dari roda gigi. Escape, kita kembali ke tampilan awal, toggle shading kembali. Selanjutnya kita kembalikan untuk tampilan top untuk menggambar tonjolan lingkaran pada atas roda gigi. Selanjutnya kita membuat lingkaran pada atas bidang roda gigi. Kita tampilkan kembali seperti tadi, from left isometric. Nah, untuk membuat lingkaran yang sama pada lingkaran bawah ini, kita perlukan new sketch plane untuk menentukan titik atau bidang sketsa yang kita buat. Lalu kita tentukan pada bidang sini, klik enter, ini klik kanan. Setelah itu kita kembalikan ke tampilan top view. Lalu kita membuat lingkaran yang sama dengan Command C, circle dengan titik pusat, dan buat lingkaran yang sama dengan radius 150 sama seperti tadi. Enter. Setelah itu kita klik kanan pada lingkaran yang telah kita buat, sketch solving, single profile sama seperti tadi. Lalu kita extrude, dari klik kanan, extrude. Nah, settingannya telah sama, yaitu operating point distance 35 dan type midplane. Lalu langsung kita klik OK saja. Nah, untuk perubahannya kita lakukan view from left isometric. Dapat kita lihat bahwa telah terjadi tonjolan lingkaran pada atas bidang roda gigi sama dengan bawah bidang roda gigi. Untuk memperjelas menggunakan toggle shading. Nah, kita lihat jadi orbit. Ini sama. Kita tampilkan semua. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah membuat lubang pada pusat roda gigi. Untuk membuat lubang pada roda gigi, kita perlu membuat lingkaran lagi pada lingkaran dalam kedua dengan cara kembali ke tampilan awal, yaitu top view. Lalu kita command circle, membuat lingkaran di titik pusat. Lalu kita buat radiusnya misal 90. Klik OK. Selanjutnya kita perlu melihat apakah lingkaran tersebut, lingkaran dalam ini yang sebagai lubang pada roda gigi, apakah berada di atas bidang atau di bawah bidang. Dengan cara view, 3D view. Nah, dapat kita lihat bahwa lingkaran tersebut ada pada bawah bidang. Kalau kita kembali ke tampilan awal, top view. Tadi kita lakukan hal yang sama pada lingkaran ini, yaitu dengan cara klik kanan, sketch solving, single profile. Selanjutnya kita extrude, klik kanan profile, extrude. Nah, sebelumnya kita menggunakan join untuk membuat tonjolan pada gigi dan midplane sebagai type-nya. Pada kali ini kita perlu menggunakan cut untuk membuat lubang sehingga akan terbentuk roda gigi dengan pusat lingkarannya berlubang. Kita ganti operasi menggunakan cut, lalu kita ganti type-nya menggunakan micro. Lalu kita klik OK saja. Nah, untuk melihat perubahannya, kita perlu merubah sudut pandangnya menggunakan from left isometric. Lalu untuk memperjelas apakah pada pusat roda gigi terbentuk lubang dengan toggle shading. Nah, dapat kita lihat bahwa roda gigi telah berlubang. Lalu extrude, kita kembalikan seperti tadi. Selanjutnya yang kita perlukan adalah menghilangkan garis-garis yang tidak kita butuhkan dengan cara kita kembali ke tampilan awal, top view. Lalu kita hapus garis-garis ini karena tidak kita butuhkan lagi. Delete.
Berikutnya yang kita lakukan adalah memberi dimensi pada lingkaran dan bulat gigi agar lebih jelas ukurannya. Kita dapat langsung menggunakan masing-masing dimensi ini seperti linear dimension, lalu elliptic dimension, radius dimension, diameter dimension, dan angular dimension. Dapat langsung kita gunakan saja linear dimension seperti radius dimension, menentukan jari-jari. Nah, kita dapat melihat bahwa ukuran dimensinya terlalu kecil. Kita perlu mengubahnya dengan cara dimension scale. Jadi, kita modif, lalu pilih teks untuk berubah ukurannya, misal 5 atau 10, dan warnanya mungkin kita ganti merah dan jelas. Lalu teks alignment ada macam-macam seperti horizontal, alignment with dimension line, dan ISO standar. Kita menggunakan ISO standar saja yang lebih internasional, ukurannya lebih oke. Lalu set ukuran untuk menyimpan setting kita, lalu close. Nah, huruf akan menjadi lebih besar. Kita dapat lihat bahwa ini masih kurang besar, jadi kita perlu lakukan hal yang sama seperti tadi, untuk teks. Lalu kita ganti ukurannya menjadi 35. Oke, lanjut saja. Lalu set ukuran untuk menyimpannya, close. Nah, kita lihat bahwa ukurannya sudah menjadi lebih besar. Kita lanjutkan beri dimensi pada bulat gigi. Kita menggunakan radius untuk lingkaran dalam. Kita gunakan radius lagi, lingkaran gigi. Lalu kita gunakan radius lagi untuk lingkaran ini. Selanjutnya menggunakan diameter untuk menentukan diameternya berapa. Diameter lagi. Dan seterusnya sampai semua ukuran telah terbentuk atau ukuran yang kita inginkan. Nah, kita tentukan panjang dari sini. Kita lihat. Untuk ketebalan dapat kita kembali ke tampilan awal, ke tampilan sebelumnya, itu format isometri. Nah, kita dapat mengukurnya dengan mudah setelah tampilan seperti ini, begitu ketinggian. Kita mengukur tingginya melalui misalnya lebih mudah. Oke, selesai. Kemudian lalu kita tambah untuk density agar lebih jelas gambarnya. Nah, seperti ini. Ya, sekian untuk pertemuan kita dalam belajar membuat gambar objek 3D, yaitu gambar bulat gigi. Semoga ini bermanfaat.